Hai, gue berani taruhan kalian pasti udah keracunan sama keyboard yang baru ini. Baru aja muncul di mana-mana ada iklannya dan berharap bisa ikut pre-ordernya biar dapat harga yang lebih murah lagi kan. Tapi sebelum itu, gue udah dapat keyboardnya dan gue harus kasih tahu dulu ke kalian sesuatu yang perlu kalian tahu gitu ya. Sebelum kalian membeli keyboard ini. So, ini dia keyboard terbarunya dari Kodo Arcadia. Halo lagi semuanya, balik lagi sama gue Ali dan selamat datang di channel Semedia. Dan baru kali ini kita buka membership. So buat kalian yang ingin membantu dan juga ikut berkembang dengan kami, langsung aja join ke membership kita dan langsung ikut memberikan saran agar channel ini terus berkembang cuy. So ini adalah Kodo Arcadia. Gue sangat senang sekaligus sangat kecewa dengan keyboard yang satu ini. Karena keyboard ini memiliki tampang yang keren gitu ya, 68 key dengan tombol arrow terpisah. Ini sangat ngebantu gue saat gue kesulitan buat adaptasi dengan keyboard 60%. Dan baru aja memang keyboard ini mulai buka PO-nya dan gue ikutan juga dapat iklan di YouTube. Plus kalian juga udah ada yang mulai notice keyboard ini saat gue review monitor si Zowie belakang gue ini. So gue bisa anggap kalian cukup antusias dengan adanya si keyboard yang baru ini. So baik lagi, ada hal yang penting banget gue perlu kasih tahu ke kalian karena gue yakin kalau memang keyboard ini datang sama persis seperti yang gue dapat ini. By the way, sebetulnya ini gue dapat produknya pas awal banget saat baru-baru PO-nya dibuka. Jadi ini early sample produk gitu ya. Jadi kasarnya produk ini belum bisa gue anggap 100% sempurna gitu ya. So make sure banget buat kalian yang pengen beli keyboard ini ya pasti tonton videonya sampai habis, oke? By the way, untuk harga sendiri cukup menarik. Si Arcadia ini dibanderol harga 700.000 dan untuk pre-order kemarin dipotong sekitar 50 ribuan. Gua rasa itu sangat menarik juga buat jadi pertimbangan kalian mencoba keyboard dengan ukuran yang lebih compact lagi. Jadi dari buruknya dulu atau bagusnya dulu nih? Kayaknya bagusan dari yang baiknya aja kali ya, biar kalian tetap semangat gitu nontonnya. Oke, pertama untuk keyboardnya ini memiliki ukuran 68 key, sangat keren. Gue sangat bangga juga keputusan Kodo merilis 68 dibanding 60%-nya. Masih terlihat compact, portable, cuma agak sedikit panjang aja sih. Mereka merilis dua pilihan warna, putih yang kayak gue pegang kali ini, dan satunya lagi warna hitam. Tapi gue pribadi kalau untuk keyboard compact kayaknya better warna putih, karena sekalian ngebagusin estetikanya juga biar kelihatan simple dan ternyata saat tiba di sini bener-bener keren. So sesuai dengan ekspektasi gue, walaupun gue tahu harga keyboard ini tuh nggak di kelasan yang premium. Pastinya untuk build quality dan sisanya akan mengikuti harga yang ditawarkan kan. Tetapi gue kedapatan salah, ini hampir sempurna, rapi finishingnya, nggak macem-macem, simple, keren. Cuma untuk pemilihan keycapsnya gue agak sedikit menyayangkan mengapa Kodo nggak mencari yang lebih baik lagi dan lebih konsisten aja nih untuk jenis keycapsnya ini. Gue agak keganggu soalnya karena ada 3 jenis ketebalan yang digunakan untuk shortcutnya ini. Namun untungnya si keycapnya ini sudah double shot, jadinya memiliki durabilitas yang lebih baik lagi. Dan untuk PCB-nya ini juga sudah hot swap sehingga kalian bisa customisasi switch lebih banyak lagi. Keyboard ini memiliki 2 jenis konektivitas, kabel dan juga wireless. Untuk kabelnya di sini mereka menggunakan port Type-C dengan kabel putih yang di-braided, sedangkan untuk wireless ini menggunakan Bluetooth versi 5 dan kapasitas baterainya ini sebesar 2000 mAh. Cukup lama tahan baterainya, mereka klaim 44 jam nonstop, cuma di gua sendiri bisa tahan 4-5 hari tahan penggunaan normal aja gitu. Dan untuk latensinya pun cukup no delay ke laptop gua selama di laptop kalian nggak menggunakan lebih dari satu koneksi Bluetooth lainnya. Gua udah coba wirelessnya untuk bermain game FPS itu enak banget, gua nggak ngerasa lost koneksi, cukup responsif. Cuma ketika baterai keyboardnya ini sudah mulai habis, baru deh mulai tanda-tanda koneksinya itu agak sedikit delay. Dan dengan mudah gue tinggal colok kembali ke mode wirednya dan gue bisa gunakan sambil keyboardnya ini di charge. Kira lovernya udah aman, penggunaan combo panjang juga enak, nggak buruk, dan RGB pada keyboard ini salah satu yang gue favoritin. Karena intensitas warnanya itu keren, mereka juga memilih LED warna soft, sehingga enak dilihat estetik punya juga, asik lah. Indikator LED juga menarik, cuma terdapat 2 titik LED untuk caps lock-nya dan juga 1 indikator baterai sedang di charge. Lalu posisi ngetik juga sudah enak, basicnya itu sudah agak sedikit naik keyboardnya. Dan kalau ingin lebih tinggi lagi terdapat keyboard fit-nya, jadi bisa pilih sesuai preferensi kalian. Dan untuk fit-nya ini pun juga sudah menggunakan rubber, jadi nggak gampang ngegeser. Begitu pula dengan bebannya pun cukup berat ketimbang Razer Huntsman Mini gua. Di sisi bawah nggak diberikan macam-macam lagi, nggak ada kabel routing dan juga tempat caps puller. Cuma terdapat switch untuk penggantian modenya dari kabel dan juga wirelessnya, which is good option biar nggak bingung nih
penggunaannya. Konektivitas Bluetooth-nya juga simple. Ketika kalian di mode Bluetooth-nya, bisa dihubungkan ke laptop, PC, MacBook, tablet, bahkan smartphone kalian dengan cara tambahan tombol FNP. Di paketannya pun kalian juga sudah mendapatkan paket komplit keyboardnya. Kalian akan mendapatkan caps dan switch puller beserta instruction untuk penggunaan si keyboardnya ini. Dan untuk software sejauh ini belum ada software resminya yang disediakan oleh si Kodonya langsung. So, mending kita bahas aja hal yang gue kurang suka pada keyboard ini dan mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum membelinya. Namun, kalau kalian orang yang nggak peduli terhadap suatu branding atau kalian melihat posibilitas yang menarik dari keyboard ini untuk di custom, ya just go buy it aja lah. Karena di sini gue agak sedikit komplain terhadap brandingnya mereka. Tapi sebelumnya itu gue orangnya kurang suka ya dengan produk yang memiliki branding heboh. Cukup satu badge atau satu nama aja yang menjelaskan suatu produknya itu udah cukup. Cuma di keyboard ini gue ngerasa Kodo itu agak sedikit buru-buru gitu merilis keyboardnya. Nggak tahu buru-buru atau memang ingin press budget agar keyboard ini tetap di harga yang murah, mereka nggak memberikan nama pada keyboardnya ini. Gue nggak menemukan tulisan Kodo atau apapun Arcadia di keyboard ini, bahkan di bawahnya pun cuma stiker 68 key Mecha keyboard aja. Jadi kelihatan kayak OM banget gitu. Atau enggak kayak si Cavaliernya mereka yang memberikan caps Kodo sebagai identitas pada keyboardnya. Jadi singkatnya, untuk si keyboard Arcadia ini sebetulnya itu nggak memiliki identitas pada keyboardnya langsung, cuma nama serinya aja yang kalian beli ketika kalian lihat di internet. Untuk softwarenya, tadi gue udah mention belum ada, cuma kalau kalian suka bermain di grup-grup keyboard, gue rasa bakalan nemuin softwarenya ini, karena si Al yang dari channel Cherry ID gitu ya, atau anak magang SC Media, dia itu nemuin software untuk keyboardnya dia, yaitu si Kodo Cavalier, yang gue rasa OM-nya itu dari keyboardnya sendiri, dan bisa digunain juga lagi untuk si keyboard Cavaliernya sendiri, keyboard Cavaliernya dia maksud gue. Jadi mungkin banget bisa kalian temuin untuk si keyboard ini. Untungnya software untuk keyboard itu gue rasa cukup opsional gitu ya, jadi kalian bisa pakai leluasa tanpa si software sendiri. Dan satu lagi persoalan switch. Nah, dari tadi kan gue belum bahas ya tentang switchnya yang digunakan, dan si Arcadia ini memiliki pilihan switch blue dan brown dari Gateron, which is kenapa nggak ada yang merah gitu ya. Gue tahu switch blue itu cocok banget buat para pengguna yang masih baru di dunia mechanical keyboard, cuma gue rasa dibanding yang coklat, pilihan merah itu kayaknya bakalan jauh lebih menarik lagi. Dan gue dapet yang switch blue, gue kurang suka dengan klik-klaknya yang sangat noisy, agak ganggu juga untuk orang sekitar. Kayak si Erwin pakai keyboard blue gitu ya, untuk di ruangan yang ramai gitu, cukup berisik gitu ya. Cuma untuk performanya ya standar Gateron aja, enak digunakan, pilihan bagus juga si Kodo pakai Gateron dibanding si Otemu. Jadi mending kalian dengerin dulu suara keyboardnya. Jadi tadi ada 3 hal yang membuat gue kecewa terhadap keyboard Arcadia kali ini. By the way, disclaimer juga, itu opini gue semua, dan terlepas dari minus yang gue rasakan, si keyboard ini bisa jalan sangat-sangat proper segimana keyboard mechanical aja gitu ya. Dan di sisi lainnya pun gue ngerasa keyboardnya ini bisa jadi good deal juga buat kalian untuk mengcustom keyboardnya. Dan malah gue sangat menyarankan kalian untuk mengcustomnya setelah kalian membeli keyboard ini. Lu perlu ganti switch atau keycapsnya lah biar mendapatkan hasil yang maksimal dari keyboard ini. Ditambah pula nggak ada branding keyboardnya, di sisi lain memberikan keleluasaan kalian mengcustom keyboardnya tanpa membawa brand asli dari keyboardnya ini. Bahkan kalau kalian mau seriusin custom keyboard ini, kayaknya perlu pakai switch Gateron Yellow, terus di lubing sama pakai film. Gua rasa cakep sih. Oke, pamer gitu ya baru bikin keyboard. Cuma agak teknis sih. Di sisi bawah base keyboardnya ini nggak dibikin rata gitu ya. Jadi untuk meredam suaranya itu gua rasa akan lebih sulit. Tapi kalau kalian nggak mau custom, tetap mau beli keyboardnya ya monggo aja. Harganya pun cukup affordable dan juga lagi ngetren pula nih keyboard compact kayak gini. 60% lah lagi naik daun kayaknya gitu ya. Karena nggak cuma brand ini aja, brand lain pun juga banyak yang rilis. So menurut kalian, apakah Kodo ini bisa menjadi pilihan kalian? Atau kalian sudah memiliki pilihan keyboard gaming lainnya? Atau mending langsung buat keyboard sendiri aja? Coba dong komen di bawah.
Oke, mungkin itu aja review gue dari Kode Arcadia, dan saran gue buat si kodenya langsung mungkin bisa dimaksimalkan lagi lah untuk produk terbarunya. Secara keseluruhan maksud gue, keyboardnya ini udah cakep banget, cuma masih ada beberapa hal yang gue sayangkan aja. Dan gue rasa nggak ada salahnya juga kalau Kode membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, asalkan keyboardnya ini bisa rilis dengan sangat baik. Bahkan harga sedikit naik pun, tapi hasilnya worth to buy, gue rasa para penggunanya pun nggak akan pikir panjang lagi, langsung beli. Dan yaudah, buat kalian nggak ada salahnya juga beli keyboard ini. Minusnya cuma berasal dari perfectionist gue sendiri. Nggak ada yang jadi deal breaker parah, juga melihat harganya di 700 ribuan doang gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, feel free aja tanya ke gue langsung lewat kolom komentar atau DM Instagram gue juga. Ya moga-moga aja. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan join ke membership ST Media. Tadi di awal udah gue jelasin kan kenapa harus join. Jadi langsung aja join, dan juga jangan lupa subscribe ke second channel ST Media di ST Kurikuler, dan follow Instagram kita juga di @stmedia. Udah gitu aja, di sini ada gue Aldi sebagai hostnya, dan kameramennya ada Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.